Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita bisa bertemu dan melaksanakan kajian dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah dimanapun kita berada. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, kesempatan di sore hari ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting bagi setiap muslim. Bagaimana mencintai Allah dengan benar. Tema kita seperti itu. Bagaimana mencintai Allah dengan benar. Karena setiap muslim diwajibkan untuk mencintai Allah. Kalau mereka tidak mencintai Allah, maka tentu mereka bisa keluar dari Islam. Wajib untuk mencintai Allah itu konsekuensi sebagai seorang mukmin. Tidak bisa ditoleransi. Dan orang mukmin itu sangat cinta yang luar biasa kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu yang telah memberikan segala macam nikmat kepada kita. Yang menghidupkan dan yang akan mematikan kita nanti. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, kesehatan, kesempatan, kemudahan. Allah yang telah memberikan hidayah, taufik. Allah berikan ilmu, kesempatan untuk bisa mengamalkan Islam, beramal saleh sesuai sunnah Nabi SAW. Banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan satu persatu nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah, jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya pemberian Allah kepada kita. Nah, karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sudah sewajarnya, bahkan wajib untuk kita mencintai Allah, melebihi segala-galanya. Kalau ada teman kita memberikan sesuatu kepada kita setiap hari, sesuatu yang kita sukai, mungkin uang, mungkin barang yang lain setiap hari. Tentunya kita menjadi dekat dengan teman kita itu. Suami memberikan sesuatu kepada istrinya, istri memberikan sesuatu kepada suaminya, dan ini menjadi rutinitas. Tentunya mereka akan saling kuat kecintaan di antara mereka. Karena dengan adanya pemberian-pemberian seperti itu akan melahirkan cinta lebih kuat. Ya, maka Allah memberikan kepada kita tidak hitung-hitungan. Dan Allah memberikan kepada kita luar biasa. Nikmat yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Makanya sudah sewajarnya kita mencintai Allah yang mengabulkan doa kita, yang mengijabah doa kita, yang menerima taubat kita, yang mengampuni dosa kita, yang menerima amal ibadah kita, yang menyelamatkan dan yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka terjadilah cinta dan rindu yang harus ada
terpatri di dalam hati kita sebagai seorang mukmin. Kelihatannya tema kita ini sepele. Padahal ini suatu perkara yang besar dalam Islam. Seorang mukmin wajib untuk mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, kita akan bahas bagaimana cara mencintai Allah dengan benar. Karena banyak sekali orang yang mengklaim, menganggap bahwa dia sudah mencintai Allah. Yang penting itu sebetulnya Allah mencintai kita. Bukan sekedar kita mencintai Allah. Karena bisa jadi ada orang yang merasa dia mencintai Allah, ternyata Allah tidak mencintai dirinya. Tetapi jika Allah memang telah mencintai seorang hamba, berarti cinta hamba tersebut diterima. Tetapi kan kita tidak bisa mengetahui ya, apakah Allah mencintai kita atau tidak, karena tidak ada informasinya. Di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, turun ayat. Allah menurunkan ayat tentang cintanya Allah kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ada turun ayat tentang mereka. Adapun kita saat ini tidak kita ketahui, tapi tetap saja kita berprasangka baik kepada Allah dan tetap kita upayakan bagaimana cara supaya Allah mencintai kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita lihat kurang lebih ya, ada 15 bukti mencintai Allah yang dilakukan oleh seorang hamba. Bagaimana cara mencintai Allah dengan benar? Caranya adalah kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih ada 15 bukti seorang hamba itu mencintai Allah dengan benar, sesuai syariat, dengan prosedur yang Allah inginkan. Sehingga nanti pun Allah akan mencintai hamba tersebut. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, jamaah sekalian, selesai urusan. Bahagia pasti kita. Ada masalah apapun pasti Allah memberikan pertolongan dan bantuan. Allah akan jaga imannya, ilmunya, amalnya, agamanya, keluarganya, dunia dan akhiratnya, zahir dan batinnya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, pasti dia mendapatkan luar biasa nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Tapi Allah menunggu dulu nih. Kita dulu yang mencintai Allah dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya tidak salah dalam mencintai Allah yang bisa jadi ada di antara kaum muslimin yang sudah mengusahakan untuk bisa meraih cintanya Allah kepadanya. Tapi dikhawatirkan ada kekeliruan. Maka ini kita bahas kurang lebih 15 bukti dalam kehidupan sehari-hari, pagi, siang, sore, malam, sampai mati. Bukti bahwa hamba itu mencintai Allah dengan benar. Yang mana Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Orang yang beriman, yang betul-betul beriman, bertauhid, akidahnya benar, orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada apapun, mengalahkan cintanya kepada siapapun. Cinta yang tertinggi, terbesar dan teratas seorang mukmin yang sejati, yang hakiki adalah kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dia mencintai berdasarkan ilmu, berdasarkan iman, berdasarkan amal soleh yang dia kerjakan. Nah, itu ayat yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 165. Ya, Al-Baqarah 165. Allah menjelaskan langsung bahwa orang yang betul-betul beriman, siapapun nabinya, ya, mungkin dengan Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Isa dengan umatnya, Nabi Ibrahim dengan umatnya, Nabi Muhammad SAW dengan umatnya, orang-orang yang beriman dengan nabinya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah, lalu mereka buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Pagi, siang, sore dan malam. Sehingga akhirnya Allah pun melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Sebagaimana Allah sebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Nabi Musa mendapatkan ucapan yang luar biasa dari Allah. Ketika itu Allah mengatakan kepadanya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku limpahkan kasih sayangku, cintaku yang datang dariku kepadamu. Allah, aku limpahkan cintaku dan kasih sayangku yang aku berikan kepadamu.
Kita ingin ya mendapatkan ucapan seperti itu sebagaimana Allah sebutkan kepada Nabi Musa. Seluruh Nabi dan Rasul Allah mencintai mereka. Tapi di antara seluruh Nabi dan Rasul, berapa jumlah Nabi? 124.000 Nabi. Berapa jumlah Rasul? 315 Rasul. Nama-namanya tidak semua kita ketahui, hanya beberapa saja. Tetapi Rasul menyebutkan di hadis, jumlah Nabi itu adalah 124.000 Nabi. Adapun jumlah Rasul di hadis disebutkan 315 Rasul. Jadi beda ya, Nabi dan Rasul itu jumlahnya berbeda. Nabi lebih banyak dibandingkan Rasul. Semuanya Allah cintai karena mereka semua orang bertakwa. Tetapi ternyata ada 2 Nabi dan Rasul yang lebih menonjol teratas, yang paling dicintai di antara semua Nabi dan Rasul yang Allah cintai. Yang mereka berdua inilah yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, untuk memudahkan pembahasan kita pada sore hari ini tentang bagaimana wujud cinta kita kepada Allah dengan benar, yang kita akan lihat bukti-buktinya, poin pertama, kedua, sampai poin yang ke-15, maka alangkah baiknya antum membaca artikelnya. Ya, tidak usah mencatat. Ini memudahkan saja. Silakan antum melihat di Telegram saya atau di Instagram. Ada di sosial media saya, Najmi Umar Bakar, di Instagram atau di Telegram. Di Telegram itu di tanggal 2 Mei. Ya. Tanggal 2 Mei. Hari ini tanggal berapa? 12 Mei ya. Nah, ini coba lihat tanggal 2 Mei di Telegram atau di Instagram, tanggal 2 Mei. Sudah ada artikelnya, tinggal dibaca. Inilah kurang lebih 15 contoh bukti nyata bagaimana cara mencintai Allah dengan benar, sehingga Allah pun melimpahkan cinta dan sayangnya kepada hambanya, yang akhirnya hamba itu pasti demi Allah bahagia. Segala masalah persoalan yang dihadapi, ujian dan cobaan, pasti akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan penjagaan, mendapatkan perlindungan, hidayah dan taufik selalu dilimpahkan kepadanya. Jadilah dia orang yang lapang hatinya, ya, lapang dadanya, mampu beribadah dengan benar, ya, dan seterusnya. Ya, sudah dapat artikelnya? Di Telegram tanggal 2 Mei dan ada juga di Instagram ya. Baru kurang lebih 10 hari yang lalu saya posting. Antum ada Telegram? Punya Instagram? Nggak punya ya? Punya handphone nggak sih? Jangan-jangan handphone pun nggak ada. Ya, coba lihat di sosial media, maksud saya supaya lebih memudahkan saja, tidak usah dicatat gitu kan, jadi sudah ada catatannya. Baik. Di antara bukti bagaimana cara mencintai Allah dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah jika mengaku mencintai Allah dengan benar, maka bertauhidlah dan tidak melakukan dosa syirik. Bagaimana mencintai Allah dengan benar? Yang pertama, yang terbesar, tertinggi, dan teratas adalah hendaknya kita bertauhid. Tidak melakukan dosa syirik. Ini yang paling terdepan. Bukti bahwa hamba itu benar-benar mencintai Allah, yang mana setiap muslim wajib untuk mencintai Allah. Karena Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Allah yang menciptakan, Allah yang akan mematikan, Allah memberikan berbagai macam kebaikan kepadanya selama di dunia sampai ke akhirat. Bagaimana kita tidak berterima kasih? Bagaimana kita tidak mencintai zat satu-satunya di langit dan di bumi, dunia dan akhirat, yang begitu banyak pemberiannya kepada kita. Maka bagaimana mencintai Allah dengan benar? Hendaknya kita wujudkan dengan bertauhid, tidak melakukan dosa syirik. Dan tentunya ini harus dipelajari secara mendalam ya pada kajian-kajian yang lain. Saya secara global saja ya. Tidak boleh melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah. Masa ada orang cinta kepada Allah, ternyata mereka mempersekutukan Allah. Nggak mungkin Allah akan mencintai mereka. Berarti cinta mereka bohong, dusta. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani.
Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anaknya Allah. Bahkan disembah sebagai sesembahan selain Allah. Tapi mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Allah. Tapi tidak benar. Wa qalatil Yahud wan Nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Allah firmankan di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-18. Al-Ma'idah ayat yang ke-18. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa kami ini orang-orang yang Allah cintai. Dan kami ini anak-anaknya Allah, kekasihnya Allah. Kata mereka, versi mereka. Kata Allah, kalau memang kalian orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, anak-anaknya Allah, orang yang Allah cintai, kenapa Allah mengazab kalian? Hanya klaim semata, tidak bermanfaat. Kenapa mereka melakukan kesyirikan? Yang merupakan dosa besar yang paling besar. Tidak mungkin mereka dimasukkan ke surga. Allah haramkan surga bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar. Ya. Sungguh barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan dosa syirik ini, mengambil sesembahan selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, tidak bertauhid dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak tahu dia bagaimana cara mengesahkan Allah, maka Allah haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Ya. Jadi marilah sama-sama kita mentauhidkan Allah dengan benar, artinya mengesahkan Allah satu-satunya. Jangan diambil yang lain untuk kita jadikan sesembahan, untuk kita berdoa, untuk kita beribadah, untuk menyembah. Diberikan ketinggian yang paling tinggi di antara semuanya. Kita besarkan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah paling besar. Ya. Kita sucikan Allah dari segala sesuatu yang mustahil itu dimiliki oleh Allah. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa-apa yang mereka persekutukan tentang Allah. Ya, secara global seperti itu. Yang pertama, tauhidkan. Esahkan Allah dan tidak melakukan dosa syirik. Baik dosa syirik besar yang bisa membatalkan keislaman atau dosa syirik kecil seperti riya dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana mencintai Allah dengan benar? Buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah, jika mengaku mencintai Allah dengan benar, maka ikhlaskan selalu niat kita dalam beribadah. Ikhlaskan niat kita. Betul-betul untuk Allah. Kalau ada di antara kita, ya, ternyata ibadahnya ingin dipuji sama orang lain, ya, posting sesuatu di sosial medianya supaya dia mendapatkan dunia. Padahal ini ibadah loh. Yang sifatnya bagi seorang muslim itu selama 24 jam aktivitas apapun itu semua ibadah. Duduk seperti ini ibadah, bekerja mencari nafkah itu ibadah. Dimanapun kaum muslimin berada, dia bisa melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang semua itu bisa bernilai ibadah. Asalkan dia niatkan karena Allah menjadi ibadah. Sesuai juga dengan syariat. Dan bukankah Allah menyuruh kita demikian? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Ikhlas. Pernah enggak kita riya? Barangkali pernah. Seberapa banyak? Kalau andai kata kita pernah jatuh, ya bangun lagi, tobat lagi, istighfar. Tapi kalau menjadi rutinitas, bahkan riyaknya istiqomah. Kok bisa sih riya istiqomah? Riya lagi, sum'ah menceritakan amal kebaikan. Riya menampilkan, memamerkan, menampakkan amal ibadahnya. Atau ujub, bangga dengan dirinya, memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Padahal itu semuanya pemberian Allah. Dia nggak punya apa-apa. Bodoh sekali manusia. Kalau mereka merasa mereka memiliki. Semua apapun yang mereka miliki itu pemberian dari Allah. Itu amanah. Kalau ada riya, sum'ah, atau ujub, atau sombong, ya ini bisa berbahaya. Ini lawan dari ikhlas.
Ikhlas itu betul-betul karena Allah semata. Tidak ada tujuannya, maksudnya, niatnya untuk selain Allah. Dan Allah memerintahkan kita. Apapun yang Allah sukai, kita sukai. Apapun yang Allah perintahkan, kita lakukan. Dan diantaranya kita bertauhid dan niat yang ikhlas. Ini yang paling pokok. Seluruh Nabi dan Rasul mengajarkan ini. Mengajarkan tauhid kepada umatnya masing-masing. Dan mengajarkan umatnya untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlaskan niat kita, jamaah sekalian. Kalau masalah ayat dan hadisnya banyak sekali. Yang menceritakan atau menampilkan dalil-dalil untuk masalah ini. Makanya, kalau kita andai kata mungkin pernah ya namanya manusia, kita bukan malaikat ya. Pernah mungkin barangkali ria ya dan lain-lain, maka segeralah bertaubat. Tetapi kalau ada di antara kita yang ikhlasnya jarang, lebih banyak riaknya, pamernya, menceritakan amal kebaikannya, dan seterusnya, ini berarti orang tersebut belum dikatakan mencintai Allah dengan benar. Dan ternyata yang jatuh kepada dosa ini bukan hanya orang yang tidak ngaji saja. Yang udah ngaji nih, udah ngaji sunnah, jenggotan juga sampai sepuser. Ternyata bisa jatuh juga kepada dosa ini, dosa riya. Atau sum'ah menceritakan amal solehnya. Saya melihat kemarin ada ikhwan, dia berangkat umroh 1 bulan Ramadan. Ya, kita nggak jealous, kita nggak hasad dengan kemampuan dia untuk bisa berangkat umroh. Ya silakan, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa berangkat nantinya. Bahkan 1 bulan dia bisa berangkat di sana, tinggal di kota Makkah dan Madinah. Cuma saya kaget, ikhwan ini sudah ngaji sunnah. Ternyata banyak sekali ditampilkan di Instagramnya, laporan-laporan ibadahnya. Lagi ngaji, baca Quran, ada videonya, ada fotonya. Ya, lagi sholat, ada videonya, ada fotonya. Untuk apa? 1 bulan loh. Ini luar biasa nih pahalanya. Bisa menggugurkan dosa banyak. Bahkan semua dosa jika bertobat di sana. Di tempat yang mustajab. Tempat yang dilipat gandakan pahala. Kenapa dilaporkan banyak sekali lagi buka puasa, ketemu siapa. Seharusnya ibadah-ibadah itu disembunyikan. Mohon maaf, ini contoh nyata loh. Dan bukan orang awam. Dia orang sudah ngaji, saya kenal dekat. Saya lihat di Instagramnya, wah ini musibah ini. Kenapa bisa seperti ini? Ibadah yang kita sebetulnya bisa sembunyikan. Kalau nggak bisa, apa boleh buat? Sebagaimana kita ya, kita kan sekarang kumpul nih di masjid. Dan kita diketahui oleh orang lain kan, ada saya, ada antum, semua kelihatan muka-mukanya. Kita nggak bisa menyembunyikan. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Adanya sosial media ini terkadang bermanfaat bagi seseorang ya. Terkadang juga musibah yang besar bagi seseorang. Kenapa? Karena mereka ingin menyampaikan, menceritakan sum'ah. Menceritakan apa tujuannya menampilkan foto-fotonya ketika sedang beribadah, lagi tawaf, lagi sa'i, baca Quran, lagi buka puasa, lagi sahur, lagi ketemu ustadz ini, ketemu ustadz ini. Ada fotonya, videonya, ada semua, ngapain? Sedangkan ikhlas dan tidak ikhlas itu beda-beda tipis. Dan perubahannya per detik. 1 detik yang lalu kita ikhlas, 1 detik kemudian udah nggak ikhlas. Betul? Siapa yang bisa menjamin? Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa dia akan ikhlas selalu sampai mati? Nggak ada yang bisa. Para ulama itu sudah berfatwa, sudah menyampaikan dalam ucapan-ucapan mereka bahwa ikhlas adalah amal yang paling berat dalam Islam. Ya. Nah, ini contoh saja bahwa orang yang betul-betul ya mengaku mencintai Allah, beginilah cara mencintai Allah dengan benar, sembunyikan amal kebaikan kita. Jangan diposting-posting. Jangan dicerita-ceritakan ke orang lain. Sembunyikan. Selama memang kita bisa menyembunyikannya. Yang kita ingat itu dosa-dosa kita di masa lalu dan dosa di masa sekarang. Bukannya kita mengingat-ingat kebaikan kita dan ibadah yang kita kerjakan. Lalu ditampilkan, dipamerkan ke orang lain. Jangan-jangan ini riya di hatinya. Baik. Jadi beginilah cara untuk mencintai Allah dengan benar. Kita bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, dosa besar yang paling besar. Yang kedua, kita ikhlaskan niat kita dalam beribadah. Ya.
Ya, tinggalkan semua itu. Riya itu enggak bermanfaat. Nauzubillah. Sum'ah menceritakan, memamerkan, menampilkan, ingin dipuji, ingin tenar, ingin viral, ingin heboh. Maka dibuatlah bagaimana caranya supaya dia terkenal, populer. Nauzubillah. Allah tahu isi hati kita. Mau lari kemana kita? Wallahu alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Ya. Yang ketiga, cara mencintai Allah dengan benar yang kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari adalah jika mengaku mencintai Allah, maka cintailah seluruh ketaatan kepada Allah. Orang yang mengaku mencintai Allah itu, dia akan mencintai seluruh ketaatan apapun. Yang ketaatan itu bisa menjadikan dia semakin dicintai oleh Allah. Dia mencintai ibadah yang wajib. Dia mencintai ibadah yang sunnah. Mencintai ketaatan-ketaatan. Ketika seorang hamba melakukan ibadah yang wajib saja disebutkan dalam hadis qudsi ya, bahwa Allah akan mencintai hamba tersebut ketika hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang fardu, perkara-perkara yang wajib. Allah sudah mencintainya meskipun hanya yang wajib saja, belum yang sunnah. Tapi ketika hamba itu senantiasa continue, sering mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka Allah pun akan lebih lagi mencintai hamba itu. Nah, buktikan kita mencintai Allah, kita berarti menyukai perkara-perkara yang Allah cintai. Berupa ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan, Allah wajibkan. Atau perkara-perkara yang sunnah. Apakah kita sudah melakukannya? Bangun malam itu untuk sholat tahajud, itu ringan apa berat? Berat. Tapi ketika orang itu mencintai Allah, Allah jadikan dia ringan, mudah, gampang, dan enteng untuk bangun malam. Hukum asalnya berat. Ngantuk kita luar biasa. Tapi ketika kita memang mencintai Allah dengan benar, Allah yang akan jadikan kita mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk bangun. Salat di waktu malam, atau melakukan puasa sunnah, atau melakukan sedekah, infak, atau melakukan yang lain. Terasa indah, terasa nikmat, lezatnya ibadah, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah Allah berikan kepada hamba itu. Karena dia beribadah berdasarkan cinta. Beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Subhanallah. Makanya para sahabat Nabi SAW, mereka dengan mudahnya untuk berkorban, berjuang, capek letih lelahnya selama hidupnya, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah penciptanya. Karena memang itu dilakukan atas dasar cinta. Karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, maka mereka pun akhirnya berterima kasih. Dan akhirnya Allah pun berikan kebahagiaan kepada mereka. Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak kakinya ketika sholat di malam hari. Kenapa? Karena cinta. Akhirnya Allah berikan kepada beliau bagaimana nikmatnya beribadah. Siap untuk berkorban, siap untuk berjuang kapanpun dan dimanapun. Mati syahid pun gak masalah. Ya, mari hidupkan cinta kita kepada Allah dan kita buktikan bahwa di poin ketiga ini kita semakin mencintai seluruh apapun ketaatan kepada Allah yang Allah perintahkan kepada kita yang wajib atau ibadah yang sunnah. Ya, makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai seluruh amal apapun yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Sudah hafal belum doa ini? Bisa lihat di buku doa ya, atau di searching di Google. Jangan sampai nggak hafal nih. Tolong hafalkan doa ini, luar biasa, dahsyat. Untuk mendapatkan cinta Allah, mampu mencintai Allah dengan benar. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai setiap amal ketaatan. Setiap amal kebaikan yang dapat mendekatkan semakin dekat kepadamu, ya Allah.
Ya, namanya usaha kan, salah satunya doa seperti itu. Ya, yang keempat, bagaimana mencintai Allah dengan benar? Yaitu dengan cara membenci seluruh maksiat kepada Allah. Ada rasa benci kita kepada maksiat. Meskipun kita pernah melakukannya dan sudah istighfar dan bertaubat. Ada rasa benci. Kalau betul-betul kita mencintai Allah, maka kita benci dengan perbuatan yang bisa mengundang murka dan marahnya Allah. Ada enggak kebencian itu pada diri kita? Kita tidak melakukan, ada orang yang melakukan, kita benci dengan perbuatan dia. Atau kita yang melakukan, wah enggak boleh. Berarti kita ini belum mencintai Allah dengan benar. Bagaimana Allah akan mencintai kita? Bukan berarti bahwa kita harus steril enggak punya dosa ya. Enggak mungkin lah kita enggak punya dosa kan. Itu malaikat namanya. Manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi tentunya manusia yang Allah inginkan itu adalah manusia ketika mereka berbuat salah, mereka segera beristighfar dan bertaubat. Dan ketika mereka pun berbuat kesalahan, kesalahannya pun tidak banyak. Semakin hari semakin dapat memperkecil tingkat kesalahan dari dosa kecil. Itu yang Allah inginkan untuk kita semuanya. Dosa besar semuanya dia mampu tinggalkan, satu pun tidak ada yang dia lakukan. Tinggal dosa kecil. Dosa kecil makin hari makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Itulah orang bertakwa. Itulah orang yang soleh dan solehah. Itulah orang yang Allah cintai. Ada enggak kebencian kita dengan dosa dan maksiat? Kalau kita belum membenci dosa ini, ada sih Pak Ustadz, ada dosa ini sih anak enggak suka nih. Kalau yang ini sih demen banget nih, susah ditinggalkan. Kalau yang dosa ini nih susah ditinggalkan. Jadi pilih-pilih. Kalau dosa ini saya benci, dosa ini saya masih suka. Berarti kita belum mendapatkan cinta Allah. Kalau betul-betul kita mencintai Allah, tinggalkan semua perbuatan yang diharamkan. Bahkan yang makruh pun kita nggak mau. Yang syubhat pun kita nggak mau. Bahkan yang sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berguna, kita pun nggak mau. Nah, ini tingkatannya semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah, bukan lagi perkara haram yang ditinggalkan. Perkara yang makruh itu enggak haram, cuma Allah enggak suka, Rasul enggak suka. Ya sudah tinggalkan juga meskipun tidak haram. Perkara syubhat masih samar-samar ya, ini boleh apa tidak? Boleh atau tidak? Ya sudah tinggalkan, takutnya jatuh kepada dosa. Dan hal-hal yang tidak bermanfaat sia-sia, tinggalkan. Benci kepada kemaksiatan, wujud cinta kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, ya, menerima karena Allah dan menolak karena Allah, maka sempurnalah iman seorang hamba. Sempurna imannya. Semuanya karena Allah. Bencinya karena Allah, cintanya karena Allah. Menerima karena Allah, menolak karena Allah. Nah, bisakah kita benci? Membenci sesuatu yang Allah benci? Semuanya kita nggak suka. Bukan versi kita ya, versinya Allah. Bukan disesuaikan dengan hawa nafsu kita, perasaan kita, logika kita. Berarti orang itu belum beriman dengan benar. Bagaimana Allah benci ini, saya pun benci. Allah mencintai ini, saya pun mencintainya. Untuk bisa seperti itu gimana? Kita butuh pertolongan dari Allah. Memang nggak mudah itu. Kadang-kadang kita benci dan suka itu sesuaikan dengan hawa nafsu kita. Tapi akhirnya kita bisa mampu mencintai sesuatu meskipun, aduh saya nggak suka nih, berat ya. Tapi Allah mencintai, ya sudahlah. Saya akan coba, saya paksa diri saya untuk mencintai sesuatu yang Allah cintai. Awalnya mungkin dengan berat, lama-lama jadi ringan karena Allah berikan pertolongan. Allah sebutkan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah sebutkan di surah Al-Hujurat ayat ke-7. Ya, surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat yang ke-7. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, tetapi Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Jadi kita cinta sama iman ini, cinta kepada Allah ini, karena Allah yang bisa memberikannya.
Cinta kepada Islam, cinta kepada sunnah, cinta kepada syariat, itu pemberian dari Allah. Allah yang telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Dan menjadikan iman itu terasa indah di dalam hatimu. Dan Allah menjadikan kamu benci. Lihat kalimatnya. Allah menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Itulah orang-orang yang telah berada di jalan yang lurus. Telah mengikuti siratal mustaqim. Allah jadikan hamba itu cinta kepada keimanan, imannya terasa indah dalam hatinya. Allah jadikan dia benci kepada seluruh dosa dan maksiat. Ternyata Allah yang menjadikan kita mampu benci. Coba kita buktikan bahwa kita benci semua yang Allah benci dan mencintai semua yang Allah cintai. Maka insya Allah kita mendapatkan cinta Allah. Ya. Kemudian yang keberapa? 5 ya. Yang kelima. Beginilah cara mencintai Allah dengan benar, yaitu jika mengaku mencintai Allah, maka senantiasalah dahulukan keridoannya. Dahulukan ridhonya Allah dibandingkan ridho yang lain. Dahulukan keridoan Allah. Yang kita cari itu adalah bagaimana supaya Allah ridho kepada kita, meskipun berbenturan dengan yang lain. Tinggalkan kalau memang itu suatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini kewajiban. Pada waktunya sudah. Allah perintahkan, berarti yang lain tinggalkan. Carilah ridho Allah. Bukan ridhonya manusia. Kecintaan tertinggi hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Meskipun dia orang tua kita. Meskipun dia istri, suami. Atau mungkin anak. Atau yang lainnya. Cari ridhonya Allah yang merupakan keridhoan yang tertinggi, terbesar, dan teratas. Bukankah Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Di surah At-Taubah ayat ke-24. At-Taubah ayat ke-24. Allah menyebutkan, coba siapa yang mau cari ridho Allah atau cari ridho yang lain? Cinta Allah atau cinta yang lain? Ini ayat bukti. Kalau betul-betul kita mencintai Allah dan mencari ridhonya. Kata Allah apa? At-Taubah 24. Katakanlah, qul, jika bapak-bapakmu, orang tua maksudnya, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan hidupmu, kerabatmu, keluargamu, harta yang engkau usahakan, perniagaan yang engkau takut terjadi kerugian dalamnya, dan rumah-rumah yang kamu tempati, apabila itu semuanya lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah Allah akan datangkan hukuman. Fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Allah akan datangkan keputusannya dengan datangnya musibah, adanya hukuman. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah mengancam kita ini. Siapa yang kita cari? Cintanya atau cinta yang lain? Ridhonya atau ridho yang lain? Dan Allah menyebutkan beberapa yang disenangi oleh manusia. Katakanlah bapakmu, maksudnya orang tua kita. Biasanya kan kita lebih mencintai orang tua nomor satu lah ya. Orang tua kita. Kemudian Allah sebutkan anak-anakmu. Karena memang manusia mencintai anak-anaknya. Orang tua, anak-anak, saudara-saudaranya, pasangan hidup, suami istri, kerabatnya, saudaranya. Kemudian harta yang dia usahakan, perniagaan jual beli yang dia takut kerugian dalamnya. Begitu azan berkumandang ada di mana dia, masih juga jual beli. Begitu azan berkumandang di mana dia, masih juga ngobrol. Begitu azan berkumandang, tetap saja dengan aktivitasnya. Dahulukan keridoannya, tinggalkan itu semua. Kalau betul-betul kita mencintai Allah. Allah memberikan contoh-contoh ini. Rumah-rumah yang ditempati, ya, lebih suka rumahnya dibandingkan masjid. Berbangga-bangga lagi dengan rumahnya. Diposting-posting lagi rumahnya. Dimasukin YouTube, supaya orang tahu semua, nih rumah saya rumah baru nih. Harganya 40 miliar. 80 miliar. Untuk apa? Berbangga-bangga. Dengan rumah yang segitu besarnya, mewahnya, subhanallah, bodoh sekali orang ini.
Padahal itu semua milik Allah. Kamu nggak punya apa-apa. Dititipkan saja sementara. Nanti mati tinggal habis 1 kali 2 meter. Betul nggak? 1 kali 2 meter masuk ke kuburan. Nanti dibangkitkan kembali di alam kubur, dihidupkan lagi di sana. Bukan di dunia ya, di alam kubur dihidupkan lagi. Perpindahan saja sebetulnya. Dunia mati, dicabut rohnya, ya kemudian hidup lagi di alam yang lain. Ya, roh itu akan dimasukkan lagi ke jasadnya yang lain, bukan jasad yang ada di kuburan. Kalau masuk di kuburan ya bangkit lagi ya. Jasad yang lain yang ada di alam barzakh, alam kubur, dan di sana dia mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Ya, baik. Jadi buktikan kita lebih mendahulukan keridhaan Allah. Kalau kita memang mencintainya, berarti ketika sudah datang perintahnya, sudah datang kewajibannya, maka kita tidak mau memilih yang lain yang lebih kita sukai. Ya, pakai pakaian yang tertutup aurat bagi para wanita nih. Coba ibu-ibu dengarkan. Bagi para wanita dimanapun mereka berada. Ketika Allah sudah katakan wajib bagi yang sudah mens dan haid. Enggak ada lagi pilihan yang lain. Kalau kita memilih yang lain, nantilah proses Pak Ustadz. Jangan terlalu keras. Memang proses, tapi progresnya mana? Upgrade-nya mana? Kemajuannya mana? Dan kalau masalah perintah yang wajib, jangan tunggu-tunggu. Proses itu untuk ibadah sunnah. Karena kalau ditunggu-tunggu tetap tertulis dosanya kan. Nantilah 2 tahun lagi saya berjilbab. Nah selama 2 tahun ditulis gak dosanya? Nantilah tahun depan baru saya sholat. Enggak bisa. Nantilah mungkin bulan depan saya baru mulai kajian, ikut taklim. Enggak boleh. Ini wajib. Harus segera. Tunjukkan bahwa kita ingin mencari ridhonya Allah. Untuk dunia bisa kita percepat. Gimana kalau masalah ini? Oh kalau bisa sore ini. Ini gimana? Kalau bisa pagi ini. Cepat sekali masalah dunia. Ada duitnya di situ. Tapi begitu masalah akhirat, ya nantilah ya kalau sempet ya. Yuk kita ngaji lagi ini nantilah lagi banyak urusan. Ini ada pembagian duit di sana. Ah, di mana tuh? Ada pembagian duit di sana tuh, mau nggak? Oh oke, berapa? 1 miliar 1 orang. Oh paling terdepan dia, antri. Subhanallah. Kumpul di masjid seperti ini adalah jalan termudah untuk masuk ke dalam surga. Katanya mau surga. Rasul mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6, buktikan bahwa kita mencintai Allah itu dengan cara kita mencintai ucapannya, kalamnya, firmannya, yaitu Al-Quranul Karim. Kita mencintai Al-Quran karena ini firman Allah. Berarti kita banyak membacanya, berusaha mentadaburinya, berusaha memahaminya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Bukan menolak. Karena Rasul SAW menyebutkan dalam hadis bahwa salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan siksa Allah nanti dengan siksa kubur sampai hari kiamat disiksa di dalam kuburnya. Salah satunya adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia tolak Al-Quran tersebut. Dia pelajari, tapi ujung-ujungnya ditolak. Untuk apa? Bayangkan loh, Allah telah mengajarkan kepadanya Al-Quran, bahkan dia bisa menghafal Al-Quran, dia bisa memahami Al-Quran, tapi dia tolak hukum-hukumnya. Nah, ternyata dia mendapatkan siksa kubur dengan dipecahkan kepalanya dengan batu sampai hari kiamat. Itu disebutkan di hadis. Dipecahkan kepalanya. Setelah pecah, kemudian dijadikan balik lagi seperti semula. Dipecahkan lagi. Dijadikan balik seperti semula. Dipecahkan lagi. Sampai hari kiamat, kata Nabi SAW, apa dosanya? Karena dia mempelajari Al-Quran. Ini belajar loh, bagaimana orang yang tidak belajar. Yang belajar saja seperti ini, tapi setelah itu dia tolak isinya. Dia akui, dia imani, dia pelajari, dia paham ada ilmunya, tapi dia tolak isinya. Ini berbahaya ya. Maka wujudkan cinta kita kepada Allah dengan kita mencintai ucapannya. Coba kalau kita mencintai istri ya,
pasangan hidup lah. Kalau kita mencintai istri, pasangan hidup, atau mencintai suami misalnya, tentunya kita senang mendengarkan surat-surat darinya, WA-WA darinya, ucapan-ucapannya, senang, karena cinta, sayang, rindu. Nah, bukti bahwa kita mencintai Allah, kita sering membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan doang. Begitu masuk Syawal, ya sudah, selesai. Kita pun tidak baca Quran lagi. Sekarang Dzulqa'dah nih, makin jauh deh. Cuma di bulan Ramadan doang, itu pun subhanallah sekali dalam setahun. Bagaimana Allah akan mencintai kita? Subhanallah ya. Bagaimana perkataan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa dia mengatakan, kami tidak pernah puas membaca perkataan Tuhan kami. Kami tidak pernah puas, tidak pernah merasa puas untuk membaca firman Allah. Karena rasa cinta itulah menjadikan dia selalu merasakan rindu untuk membaca Al-Quran. Dan akhirnya berusaha dipahami, ya, ditadaburi, dan diamalkan. Apalagi kita bisa menghafalkannya. Subhanallah, Allah pun akan semakin mencintai kita. Ingat ya, kata Allah tadi apa? Orang-orang yang beriman itu, bukti dia beriman. Anda beriman? Saya beriman. Oh, buktinya mana? Kata Allah, salah satunya orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Apakah kita seperti itu? Kata Allah. Amat sangat besar, asyad. Sangat besar. Kalau kita cuma ya kadang-kadang iya, bagus, kadang-kadang tidak. Artinya maksud saya kurang upaya gitu loh. Kurang upaya maksimal untuk menjadi yang lebih baik. Nah ini dikhawatirkan Allah pun tidak mencintai kita. Ya, dan kalau Allah tidak mencintai kita, apa yang terjadi? Allah enggak tambahkan lagi hidayah kepada hamba tersebut. Hidayah yang sudah ada bahkan bisa dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Baik, berikutnya kita percepat saja di poin yang ke-7. Bagaimana mencintai Allah dengan benar? Buktikan cinta Allah kepada Allah dengan mencintai siapapun yang telah dicintai oleh Allah. Cintai orang-orang yang telah dicintai. Siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sudah jelas. Selain mereka ada, cuma kita kan nggak tahu secara pasti. Yang sudah jelas Allah mencintai, ada informasi turun ayatnya, Rasulullah dan para sahabat, Allah katakan Allah ridho kepada mereka ridho kepada Allah mengampuni dosa mereka, Allah menerima taubat mereka, Allah katakan mereka lah orang-orang yang sudah bertakwa. Dan Allah pun janjikan mereka dengan surga. Nah kita mencintai orang-orang yang sudah jelas dicintai oleh Allah. Ada informasinya Rasulullah dan para sahabat. Kalau ada orang yang mengaku mencintai Allah, tapi ternyata dia tidak cinta kepada Rasulullah dan para sahabat, maka cintanya pasti tertolak. Tidak mungkin Allah mencintai orang seperti itu karena dia membenci orang yang Allah cintai. Membenci orang yang Allah cintai, nggak mungkin dia mendapatkan cinta Allah. Nah kemudian yang ke-9, jika mengaku mencintai Allah, maka bencilah siapapun yang benci kepada Allah. Betul nomor 9? Oh 8. Alhamdulillah. Berarti nggak tidur ya. Antum baca nggak di Telegram? Ada kan di Telegram? Ya, tanggal berapa tadi? 2 Mei. Ya. Nomor 8. Jika mengaku mencintai Allah, maka cintai siapapun yang cinta kepada Allah. Tadi orang yang telah dicintai, sekarang orang yang cinta. Ya, siapapun di zaman sekarang, di zaman dahulu, yang mereka kita tahu cinta kepada Allah, maka kita mencintainya karena Allah. Kita mencintai orang-orang saleh, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita tahu sehari-hari kehidupannya, pagi, siang, sore, malam, barangkali kita dekat dengan dia, sering melihat dia di masjid, sering melihat dia taklim teman-teman kita, atau siapa saja orang-orang yang kita perkirakan banyak sekali kelebihan-kelebihannya, pendekatan dirinya kepada Allah, Masya Allah. Nah kita cinta dia. Kita mencinta dia karena Allah. Itu bukti bahwa kita mencintai Allah. Kita perkirakan dia ini orang yang Allah cintai, meskipun tidak turun ayat tentang dirinya. Kalau Rasulullah, para sahabat kan jelas. Ya. Sedangkan teman-teman kita atau siapapun, mungkin dia seorang ustadz, mungkin dia seorang ulama, atau siapa saja. Kita mencintainya karena Allah. Karena kita
memperkirakan sangat kuat bahwa banyak sekali ketaatannya, banyak sekali kebaikannya, banyak sekali ilmunya, tinggi sekali imannya, tinggi sekali rasa takutnya kepada Allah, tinggi sekali rasa cintanya kepada Allah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita lihat di masyarakat misalnya. Akhirnya kita mencintai dia karena Allah. Nah, begitu caranya wujud bahwa kita mencintai Allah. Sekarang baru yang ke-9. Jika mengaku mencintai Allah, maka bencilah siapapun yang benci kepada Allah. Benci dengan perbuatan orang tersebut. Kita membencinya karena Allah. Siapapun yang dia itu benci kepada Allah, maka kita pun membencinya. Jika mengaku mencintai Allah, maka bencilah siapapun yang benci kepada Allah. Siapa itu? Yang benci kepada Allah siapa? Nggak suka sama Allah sebagai pencipta satu-satunya langit dan bumi. Kita nggak menyukai orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ada kaum muslimin misalnya, mungkin ada statementnya, pernyataannya, mengaku mencintai Allah. Mana buktinya? Atau memang terang-terangan dia mengatakan kalimat itu dengan kebencian-kebencian dengan ayat Quran, membenci hadis Rasul. Nggak mungkin Allah akan menyukai dia. Kita membencinya karena Allah dan itu wajib. Baik dia muslim maupun kafir. Kita membencinya karena Allah. Ini wujud cinta kepada Allah. Yang ke-10, jika mengaku mencintai Allah, maka ikuti cara beragama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bukti cinta kepada Allah itu adalah dengan mengikuti cara beragama, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Allah perintahkan kita demikian dalam Al-Quran. Rasul pun perintahkan kita demikian di hadis. Kaum muslimin, subhanallah, banyak sekali di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi di negara-negara yang lain. Kalau kita lihat secara jujur, banyak yang tidak mau mengikuti cara beragama yang sebagaimana dicontohkan, dituntunkan, dipraktekkan, diamalkan, diajarkan, didakwahkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu banyak jumlahnya. Tidak mau dia beragama dengan bagaimana Rasul mengajarkan, bagaimana Rasul mencontohkan. Berarti banyak sekali orang yang tidak Allah cintai. Sedikit sekali berarti orang yang Allah cintai yang betul-betul mengikuti sunnah dan manhaj salaf. Karena Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni di surah Ali Imran ayat ke-31. Di surah Ali Imran ayat ke-31 Allah menyebutkan, katakanlah jika kamu mengklaim sebagai orang yang mencintai Allah, ikuti aku. Maksudnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah pun akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ternyata Allah sebutkan informasinya. Allah mencintai seorang hamba, dan Allah pun ampuni dosa-dosanya gara-gara dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apanya? Mengikuti bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya. Memang kita nggak mungkin persis sama dengan Nabi kan? Kita bukan Nabi dan Rasul, pasti banyak kekurangan. Tapi paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti cara beragama yang telah Rasul contohkan. Yang wajib-wajib tidak bisa ditoleransi. Tapi yang sunnah-sunnah kita berlomba-lomba untuk bisa memperbanyaknya. Seperti itu caranya. Ketika Rasul sudah mengatakan sesuatu, Rasul mengatakan haram, ya haram. Bukankah Allah mengatakan jika kamu mengklaim mencintai Allah, ikuti aku. Allah perintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Ketika Rasul mengatakan ini enggak boleh, ini haram, dicari-carilah alasan-alasan, berdalih-dalih yang tidak benar. Lagi viral nih. Tahu kan maksudnya? Masa disebutin juga namanya? Dicari-cari alasan-alasan yang gak nyambung juga disambung-sambungin, yang gak sesuai yang dibahas, yang dikritik dibahas yang lain. Apa ini? Sudah sepakat semua para ulama dahulu, ijma, Rasul bersabda, para sahabat juga, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab mengatakan sama, musik itu haram. Ke situ ngomongnya. Apalagi ditunggu? Rasulullah, sahabat dan seterusnya sampai 4 imam mazhab, ijma semua.
Kok tiba-tiba, oh ini enggak haram. Loh kok bisa? Berarti salah semua dong itu. Dari Rasul, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Sampai 4 imam mazhab. Salah semua. Anda lebih hebat dibandingkan mereka? Anda siapa? Ini bukan sikap seorang mukmin yang sejati. Berarti dia tidak mencintai Allah dengan benar. Allah pun tidak akan mencintainya. Kenapa? Kata-kata Nabi berupa perintah-perintah kita lakukan. Berupa larangan-larangan kita tinggalkan. Perkataannya jelas kok. Diharamkannya itu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Al-Baihaqi. Dan hadisnya banyak jumlahnya. Dan dipahami oleh para ulama terdahulu, ijma' sepakat semua. Kok bisa ada perbedaan? Sedangkan Allah mengatakan, ikuti Rasulullah, kamu akan mendapatkan cintaku. Nah ini kan contoh yang paling gampang ya. Gak apa-apa deh kita cerita sekalian ya. Sebagai contoh yang paling gampang gitu loh, supaya kita bisa paham. Berarti kita nggak boleh seperti orang ini, ya, karena dia rusaknya bukan sendirian, dia juga merusak dan menyesatkan banyak orang. Ya, berbahaya ini, dosa besar bukan untuk pribadi, juga dosa besar karena bisa menjadikan orang salah dalam memahami Islam. Dan apalagi sampai mati. Diikuti sama yang lain, jadi dosa jariah. Videonya ada, buktinya ada, sampai mati. Jadi dosa jariah, karena banyak orang yang mengikutinya. Misal contoh, kan jilbab nggak wajib katanya, kan ada juga kan yang lain dengan narasumber yang lain. Sampai mati nanti diikuti orang banyak. Nih saya ngikutin ini, kata jilbab nggak wajib. Memang nggak wajib jilbab bagi laki-laki. Bagi perempuan yang wajib. Coba ini, bahaya kan? Maka orang seperti ini bagaimana bisa mencintai Allah dan Allah mencintainya? Nggak mungkin. Jadi kita kan bicara ini masalah bagaimana ya mencintai Allah dengan benar. Yaitu dengan cara dia akan mengikuti Rasulullah SAW dan tidak mencari pilihan yang lain. Ketika Rasul sudah mengatakan A, dia mengatakan A. Ketika Rasul mengatakan B, dia pun mengatakan B. Dan dia terima keputusan itu dengan lapang dada dan tidak ada rasa keberatan sedikit pun di hatinya. Dan dia menerima semua keputusan itu dengan ringan, gampang, mudah, dan enteng. Itulah orang yang Allah cintai. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Coba lihat An-Nisa ayat ke-65. An-Nisa ayat ke-65 ya. Bahwa Allah sebutkan demi Tuhanmu pada hakikatnya mereka tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Ini ada perselisihan nih. Satu mengatakan haram, satu mengatakan nggak apa-apa. Ya, satu mengatakan halal, mungkin mubah juga. Atau mungkin sunnah kali. Ya, yang sudah jelas-jelas dalilnya. Perselisihan di antara kaum muslimin. Kata Allah, demi Tuhanmu pada hakikatnya mereka tidaklah dianggap beriman dengan sempurna. Sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Lalu mereka menerima. Tidak ada rasa keberatan di hati mereka untuk menerima apa yang Rasulullah putuskan. Dan mereka menerima dengan sepenuh hati. An-Nisa 65, terima sepenuh hati. Meskipun saya suka yang ini nih, tapi Rasul mengatakan nggak boleh, gimana ya? Ya udahlah, saya ikut Rasul aja. Nah begitu. Agama ini apa kata Allah, apa kata Rasul dan para sahabat yang telah memahami dan mengamalkan. Bukan apa kata kita. Kita siapa? Anak kemarin sore. Ya, demikian ya. Yang ke-11. Bagaimana mencintai Allah dengan benar? Dengan cara bersabarlah kita, ikhlas dan ridho menghadapi ujian, cobaan, takdir dan keputusannya. Allah senang kalau andai kata Allah memberikan ujian kepada hamba, lalu kita sikapi dengan sabar. Karena kita tahu semua yang terjadi itu terjadi dengan izin Allah.
Kita marah-marah nih, kenapa tertimpa musibah seperti ini? Kenapa ada penyakit? Kenapa ada ini? Kenapa ada ini? Kita marah dengan kondisi yang kita hadapi. Berarti kita marah juga kepada Allah berarti. Karena bukankah Allah yang mengizinkan itu terjadi? Kita berlindung kepada Allah dari segala macam musibah. Tapi kalau sudah terjadi, gimana? Dan itu terjadi dengan izin Allah. Dan Allah inginkan supaya kita sabar untuk menguji keimanan kita. Ya sudah, gimana lagi? Ikhlaskan. Sikapi dengan ikhlas, sabar, ridho, nggak buruk sangka kepada Allah. Maka Allah pun akan mencintai kita. Bukankah di hadis disebutkan? Apabila Allah mencintai. Nah, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah pun akan memberikan ujian kepadanya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan dia ujian. Ini pertanda Allah cinta, sabar. Nanti dengan sebab ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Diangkat derajat kita. Mendapatkan ganjaran pahala yang tanpa batas. Iya. Kemudian yang ke-12. Jika mengaku mencintai Allah, maka keluarkan kecintaan dunia di dalam hati. Jadikan akhirat sebagai tujuan yang terbesar. Iya. Mengaku mencintai Allah, tapi dunia nomor satu. Nggak mungkin Allah mencintai kita. Kita boleh nggak mencintai dunia? Boleh? Boleh. Kita nikmati dunia, kita cintai dunia, asalkan jangan berlebihan. Sehingga melalaikan akhirat dan merusak agama kita. Itu saja sebetulnya. Punya baju baru, punya motor baru, boleh. Kita mencintai, suka dengan sesuatu, tapi jangan berlebihan. Dunia sementara, cintai akhirat, cintai Allah di atas segala-galanya. Dunia di tangan, akhirat di hati. Apabila terbalik, dunia di hati, akhirat di tangan, berarti bohong kalau kita mencintai Allah. Allah menginformasikan kepada kita dalam Al-Quran begitu banyak. Akhirat itu lebih baik, akhirat lebih kekal. Akhirat itu adalah begini dan begini dan begini, kehidupan yang hakiki, abadi, selama-lamanya. Banyak sekali informasinya. Masa kita memilih dunia yang sebentar, singkat, sementara, tidak lama dan pasti kita tinggalkan? Lucu sekali. Seberapa panjangnya pun usia manusia, 100 tahun, tetap saja mati. Semua ditinggalkan di sana, gak ada waktu bertepi. Panjang dan terus kekal abadi. Masa memilih yang sebentar? Setua apapun mati, yang muda juga bisa mati, sehat mati, sakit mati, miskin mati, kaya mati. Nah, jadi kita manfaatkan ini. Kalau betul-betul cinta kepada Allah, manfaatkan dunia untuk akhirat kita. Kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah. Kita diciptakan untuk akhirat. Supaya nanti di sana kita selamat, kehidupan yang abadi. Bukan selama-lamanya, dunia segala-galanya, tidak. Suami bukan segala-galanya. Istri bukan segala-galanya, orang tua bukan segala-galanya, anak bukan segala-galanya, dunia dan seisinya bukan segala-galanya. Segala-galanya adalah Allah. Ternyata Allah menginformasikan, Allah menyukai hambanya. Yang selalu ingat kepadanya, ingat kepada akhirat, cinta kepada akhirat. Ayatnya sangat banyak, hadisnya sangat banyak. Ya. Kemudian berikutnya, yang ke-13. Bagaimana mencintai Allah dengan benar, yaitu bersedihlah kita tatkala terluput atau terlewatkan atau terlalaikan dari sebuah ketaatan. Pernah nggak kita terlalaikan? Yang wajib lalai, luput, terlewatkan. Yang sunnah juga demikian. Pernah nggak ada perasaan di hati kita nih, ekspresi rasa penyesalan yang mendalam akibat kita terlewatkan sesuatu yang wajib? Akibat kita terlewatkan sesuatu yang sunnah? Pernah nggak kita seperti itu? Kalau andai kata kita memiliki perasaan seperti itu, kita wujud, berarti kita ini takut sampai Allah nggak mencintai kita. Kita menyesal, kita menangis, kita teteskan air mata ketika terluput melakukan berbagai macam ketaatan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika satu hari beliau berada di kebunnya. Di kebunnya ini beliau melihat banyak sekali keindahan-keindahan dan tidak terdengar suara azan sholat asar. Karena nggak pakai mic pada waktu itu. Azannya nggak pakai speaker. Beliau berada di kebunnya nggak terdengar. Begitu keluar dari kebun ke Masjid Nabawi ternyata jamaah sudah selesai. Kaget. Kok udah selesai sholat berjamaah?
Karena beliau pikir belum masuk waktu sholat. Akhirnya gara-gara kebun inilah dia sedih sekali. Tertinggal baru sekali-sekalinya berjamaah sholat asar di masjid. Maka dia sedih, dia menyesal, kemudian dia infakkan kebun itu di jalan Allah. Subhanallah. Nyesel dia. Begitu juga anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pernah satu hari tertinggal sholat isya berjamaah. Dan itu bukan sengaja. Terlewatkan kayak kita mungkin macet di jalanan segala macam ya. Tapi bukan istiqomah tiap hari ya. Sahabat Abdullah bin Umar juga bukan tiap hari. Pernah gitu loh. Karena ada uzur terlewatkan sholat isya tidak bisa di masjid pada waktunya. Maka dia sedih. Karena cinta sama Allah maka sedih kalau terlewatkan sesuatu yang diwajibkan atau yang disunnahkan. Maka karena sebab itu sebetulnya kan nggak dosa. Karena dia ada uzur. Tapi begitulah orang yang cinta kepada Allah itu beda. Beda sama kita, ya udahlah Allah juga tahu kok. Ya juga lah Allah juga pengertian kok. Macam-macam lah cari alasan nih. Tapi levelnya sahabat lihat. Ketika Isya tadi nggak sengaja terlewatkan. Akhirnya dia menghukum dirinya sendiri dengan cara apa? Akhirnya Abdullah bin Umar menghukum dirinya dengan sesuatu perbuatan yang sebetulnya dia nggak sengaja. Tapi dia merasa sedih terlewatkan isya berjamaah di masjid. Akhirnya dia menghidupkan sholat malam sampai masuk waktu subuh. Tidak tidur semalaman itu. Subhanallah. Dia tidak tidur karena dia menghukum dirinya. Mudah-mudahan dengan perbuatan saya ini selalu dia berdiri dengan panjangnya bacaan yang dia baca sampai menjelang datangnya subuh. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Padahal ini kan nggak sengaja. Bagaimana kalau sengaja? Yang nggak sengaja saja begini cara menghukum dirinya. Coba kita pernah nggak begitu? Jangankan menghukum yang nggak sengaja. Yang sengaja aja kita nggak hukum diri kita. Iya nggak? Jangankan yang tidak sengaja, yang sengaja saja kita tidak hukum diri kita. Ya sudahlah, astagfirullah wa atubu ilaih. Lah, udah terima dah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Lah, Allah sudah ampuni dosa saya. Gitu aja. Semudah itu. Orang yang cinta kepada Allah itu pasti dia ada rasa takut yang tinggi. Ya. Kemudian yang ke-14. Bagaimana mencintai Allah dengan benar? Hendaknya kita ingat kepada Allah dalam kesendirian, ya, di tengah keramaian, dimanapun, di saat pada waktu itu banyak orang yang lengah dan lalai. Orang yang cinta kepada Allah itu pasti dia banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, banyak dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, banyak beristighfar, banyak bertaubat, pasti dia banyak membaca Quran. Ya, banyak sekali ingatan-ingatan yang diupayakan dengan lisannya, dengan hatinya, dengan tindakan anggota tubuhnya. Apalagi di tengah-tengah banyak orang yang sedang lalai. Banyak sekali orang-orang yang lupa dengan Allah, ternyata dia ingat. Kelihatan dari wajahnya kayaknya orangnya biasa-biasa saja. Padahal di hatinya tuh terus mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia tidak mau menampakkan dengan lisannya. Sebetulnya dia sedang berzikir, orang nggak tahu. Antum kenapa ya? Kok melamun sih? Mikirin apa? Dia sedang berzikir, tapi dia nggak mau menunjukkan itu. Khawatir jatuh kepada riya. Tapi ketika tidak ada orang, baru dilafazkan dengan lisan. Zikir itu boleh ya, dengan lisan dan hati. Ya, tapi kalau sedang sholat, tidak boleh berzikir hanya di hati. Bisa jadi sholatnya rusak. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Ya, harus diucapkan dengan lisan karena Rasul itu mengucapkan zikir-zikir ketika sholat, lafaznya itu ada, mulutnya itu bergerak. Misalnya baca surah Al-Fatihah, nggak boleh di hati. Membaca subhanallah bil azim, subhanallah bil a'la, sami Allahu liman hamidah, semuanya diucapkan pakai hati. Nggak pernah terlihat mulutnya itu ada bergerak gitu. Itu nggak boleh ketika sholat ya. Tapi kalau di luar sholat tidak masalah. Ya, demikian. Jadi banyak ingat kepada Allah terutama ketika banyak orang yang lalai, tapi kita banyak mengingatnya. Ini menjadikan Allah semakin cinta dan bukti cinta kita kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ke-15 ya. Bagaimana mencintai Allah dengan benar, yaitu orang tersebut akan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Seperti tahajud, puasa sunnah, bersedekah, dan lain-lain. Kelihatan sekali orang yang cinta kepada Allah itu, dia senang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan lagi yang wajib yang dia pikirkan. Karena yang wajib itu pasti dia kerjakan.
Tetapi yang dia pikirkan, yang dia upayakan secara maksimal adalah apalagi ibadah yang sunnah, apalagi kebaikan, apalagi ketaatan yang bisa menjadikan Allah semakin mencintai saya. Inilah kurang lebih ya 15 ya. Ini saja sudah luar biasa ya kalau kita bisa melakukannya. Mungkin ada 16, 17 dan seterusnya, tapi cukup ringkas ini 15 insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Jadi sekali lagi ikhwan dan akhwat, bagi yang memiliki aplikasi Telegram di handphonenya ya, atau mungkin Instagram, silakan lihat artikel yang kita bahas ini berjudul 15 bukti mencintai Allah di tanggal 2 Mei. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Anda mendengar pertanyaannya? Iya. Bagaimana membuktikan keislaman kita? Karena para nabi dan rasul, kata beliau, pertanyaan pertama ya, kata beliau nabi dan rasul kan sudah jelas diakui keislamannya oleh Allah, ketauhidannya, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah sampai mati. Sedangkan kita siapa yang mengaku dan memberikan rekomendasi bahwa kita sudah muslim? Informasi dari Allah kepada kita tidak ada melalui wahyu kan? Ya, kalau nabi dan rasul ada informasinya. Mereka muslim semua dan mereka bertauhid. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, kita bisa tahu bahwa kita sudah muslim dan insya Allah muslim yang baik adalah ketika kita mengikuti standar kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah menjadi muslim yang benar atau tidak? Tinggal kita lihat cocok gak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau cocok, nah insya Allah Allah pun akan menilai kita bahwa kita memang muslim yang baik. Selesai. Standar kita kan tolak ukur kebenarannya Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang dipahami. Ya, cara memahaminya sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Allah sudah rekomendasikan untuk mengikuti Rasul dan para sahabat yang sudah diakui keislamannya, diakui keimanannya, diakui amalnya. Maka kita tinggal copy paste saja. Istilahnya copy paste ya. Kita copy paste, kita ikuti bagaimana cara beragamanya mereka. Insya Allah nanti di akhirat Allah pun menyebut kita sebagai orang yang mukmin juga. Itu cara yang terbaik, cara termudah. Tapi kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, tapi kemudian kita berbeda dengan Rasulullah dan para sahabat, berbeda juga dengan Al-Quran dan hadis, ya bisa dipastikan. Berarti bisa jadi dikhawatirkan Allah menyebutnya hamba ini belum menjadi muslim. Atau belum menjadi muslim yang benar. Atau betul-betul terbatalkan keislamannya. Karena dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dia melakukan pembatal-pembatal keimanan. Ya, kita tidak mengklaim bahwa kita sudah baik, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan disesuaikan dengan standar tolak ukur kebenaran. Karena Rasul mengatakan apa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Nggak akan tersesat. Kita berpegang teguh dengan standar tersebut. Ya, di hadis lain juga dikatakan bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi 72
golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi memang sudah terjadi sampai hari ini. Yang satu begini, yang satu begini, satu begini. Saya milih yang mana ya? Saya betul muslim nggak ya? Jangan-jangan bukan muslim yang benar. Karena umat Islam terpecah belah. Memang sudah diinformasikan Rasul masih hidup loh. Nanti umat ini akan terpecah sebagaimana umat-umat sebelumnya. 73 golongan untuk umat Islam ini. Yang satu begini, satu mengatakan halal, satu mengatakan haram, satu mengatakan absen. Barangkali nggak ada pendapat. Yang satu mengatakan mubah, satu mengatakan sunnah. Barangkali begitu, ada pendapat-pendapat kok banyak. Tapi kan Rasul berikan solusi. Ketika terpecah itu, Rasul memberikan solusi. Ya, yaitu ada satu yang selamat. Nah, firqatun najiyah. Meskipun kaum muslimin terpecah belah, beda pendapat banyak, kita jangan bingung. Kita lihat saja, Rasul memberikan solusi. Yang golongan yang selamat itu siapa ya Rasulullah? Ketika ditanya sahabat, siapa mereka yang selamat? Yang satu itu, langsung Allah masukkan ke surga. Yang lain bisa jadi mampir dulu ke neraka. Meskipun mereka nggak kafir, tapi umat Islam yang banyak dosanya. Dianggap salah dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Siapa yang satu ini? Kata Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang yang berpegang di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku. Tuh, sudah ada standar lagi. Di hadis lain dikatakan juga demikian. Ya, man ya'is minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, barang siapa hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat banyak perselisihan di kalangan kaum muslimin. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, maksudnya setelah Rasul wafat, akan terjadilah perselisihan, beda pendapat sampai hari ini, sampai hari kiamat. Itu sudah takdir Allah. Tapi solusi diberikan juga agar kita bisa selamat, menjadi muslim yang benar, diakui oleh Allah. Yaitu Rasul mengatakan ketika banyak beda pendapat, perselisihan, pertengkaran dan lain-lain, bergolong-golongan, maka Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, ajaranku, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ya, para sahabat berpegang teguh dengan itu, standar kita. Tamassaku biha wa'ad, berpegang teguhlah dengan kedua tolak ukur kebenaran ini, yaitu sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Ya, gigitlah dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi, kata Rasul, perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan dalam masalah agama, ya, bukan masalah dunia. Karena setiap yang diada-adakan itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Nah, selesai. Jadi kita bukan mengklaim bahwa hanya kitalah yang hebat, kitalah yang pasti masuk surga. Enggak, kita enggak berani ujub dan sombong. Tapi kita berusaha menjadi lebih baik dan menyesuaikan dengan tolak ukur standar kebenaran dalam Islam yang sudah dikatakan oleh Allah dan Rasul. Kalau sudah tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, dipastikan mereka adalah orang yang sesat, dan kesesatannya dikhawatirkan semakin jauh dan akhirnya semakin dianggap bukan lagi seorang muslim. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Alhamdulillah, ini untuk pertama kalinya saya mengajar di sini, yang sudah bertahun-tahun sebelumnya, tapi untuk pertama kalinya di sore ini pertanyaannya sedikit. Itu menunjukkan bahwa sudah cinta kepada Allah. Berarti jamaah sudah cinta kepada Allah ya? Masya Allah. Berarti tema ini nggak pas dong dibahas ya? Ya, silakan. Ya. Iya. Bagaimana mewujudkan rasa syukur kepada Allah bahwa kita ini memang mencintai Allah. Seperti apa wujud rasa syukurnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga Allah pun mencintai kita. Syukur itu dibangun atas 5 pondasi. Berdasarkan perkataan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, semoga Allah menjaga mereka. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin,
ya, Al-Abbad Al-Badr menyatakan bahwa syukur itu dibangun atas 5 asas. Yang betul-betul syukur kepada Allah yang benar. Itu seperti ini. Pertama, tunduk kepada pemberi nikmat. Ada ketundukan. Berarti dia taat. Bentuk syukur terima kasih kepada Allah itu dengan cara kita semakin mentaatinya. Tunduk patuh secara totalitas, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kalau ada ketundukan yang setengah-setengah, ya kadang ini, berarti belum bersyukur dengan sebenarnya. Tunduk kepada pemberi nikmat. Ini adalah wujud bahwa orang itu bersyukur kepada Allah. Dia tunduk melakukan berbagai macam perintah dan tunduk untuk menjauhi berbagai macam larangan. Ini yang pertama ini. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, asyukru tarkul ba'asi. Syukur itu artinya meninggalkan dosa. Itu syukur. Kalau orang masih berdosa dan terus berdosa, berarti hakikatnya dia belum bersyukur kepada Allah. Syukur itu meninggalkan dosa. Syukur itu melakukan ketaatan. Itulah bentuk ketundukan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya syukur itu, kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah, adalah mencintai. Mencintai yang telah memberikan nikmat kepada kita. Mencintai zat yang telah memberikan berbagai macam kebaikan. Buktikan kalau kita itu bersyukur dengan semakin mencintainya. Dan orang yang mencintai Allah dibuktikan dengan 15 poin tadi yang kita bahas. Dan orang yang mencintai Allah pasti dia ada rasa rindu. Namanya cinta kan rindu, ingin bertemu Allah, ingin melihat wajah Allah. Sampai-sampai Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa merasakan lezatnya memandang wajahmu. Di mana? Di sorga nanti. Rasul saja berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu lazzatan nazar ila wajhik, adanya kelezatan, kenikmatan memandang wajahmu dan adanya rasa rindu untuk bertemu denganmu. Pernah gak baca doa seperti itu? Ya. Ini wujudkan cinta. Jadi nomor 2 ya, bentuk syukur itu mencintai Allah dengan benar dan itu dilakukan dalam kehidupan selama di dunia. Yang ketiga, bentuk syukur sebagai realisasi bahwa kita mencintai Allah itu adalah mengakui bahwa nikmat yang kita dapatkan adalah pemberian Allah semuanya. Mengakui, menyadari, meyakini semua nikmat itu berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kamu peroleh, kata Allah, itu semua berasal dari Allah. Jangan kita katakan ini pemberian dari yang lain. Kalau kita katakan saya dapat nikmat ini dari ini. Wah, kok ada selain Allah? Kan manusia Pak Ustadz. Manusia itu sebab. Sebetulnya hakikatnya Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Manusia itu sebab. Sebab apa? Menjadi sebab dia akhirnya memberikan kebaikan kepada kita. Tapi itu kan terjadi dengan izin Allah. Orang bisa membuat kebaikan-kebaikan kepada kita karena Allah mengizinkan dia berbuat baik kepada kita. Allah yang memberikan itu sebetulnya hakikatnya. Kita berterima kasih sama dia meskipun dia juga sebagai sebab sebetulnya. Tapi kita jangan lupa yang hakikatnya siapa yang mengizinkan itu terjadi. Allah juga. Ya. Jadi ini yang ketiga, mengakui bahwa nikmat yang kita dapatkan dari manapun adalah pemberian dari Allah. Yang keempat, wujud bersyukur yang benar itu dengan cara menyanjungnya, memujinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Banyak memuji Allah, banyak menyanjung Allah, banyak memuji Allah. Itu bentuk syukur. Dengan melafazkan lafaz-lafaz pujian-pujian kepada Allah. Karena kita tahu semuanya berasal dari Allah. Coba lihat contohnya Rasul. Begitu banyak contoh doanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. Ketika apa? Bangun dari tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketika apa lagi? Baca Alhamdulillah. Selesai makan, selesai minum. Gimana doanya? Itu pendeknya, yang panjangnya.
Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi. Hah? Iya, barakallahu fiik. Seperti itu doanya yang panjang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku. Dan doa ini dibaca, kata Rasulullah bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Pendeknya alhamdulillah, tapi panjangnya juga ada. Banyak kan? Bersyukur selalu Rasulullah ketika memakai baju, ketika ini, ketika itu. Banyak sekali mengucapkan tahmid, 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 memuji Allah. Nah ini wujud cinta. Karena berterima kasih itu diwujudkan dengan menyanjung Allah. Yang kelima yang terakhir, wujud cinta kepada Allah itu dengan dibuktikan, ya, kata Syekh Abdul Razak, cara syukurnya adalah menggunakan nikmat untuk segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Menggunakan nikmat-nikmat itu, segala kebaikan, ya, untuk segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Gunakan itu untuk, ya, dalam rangka beribadah kepadanya. Gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Bukan gunakan nikmat untuk berbuat dosa. Kata para ulama, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah musibah. Musibah itu. Ini nikmat yang Allah gunakan untuk kita syukuri. Dijadikan apa? Modal, dijadikan sebagai sarana untuk kita bisa beramal soleh. Sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata kita gunakan untuk maksiat. Ini musibah. Coba sih ada handphone. Kita semua ada handphone, paling gampang kan? Handphone ini nikmat dari Allah. Allah izinkan manusia bisa membuat handphone. Itu dengan terjadi dengan izin Allah. Tapi gunakan handphone untuk perkara-perkara maksiat. Kita gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Berarti hakikatnya orang itu tidak bersyukur dengan benar. Ya, barangkali itu ya. 5 pondasi tadi, bentuk syukur yang benar, sehingga kalau kita lakukan secara kontinu, maka Allah pun akan mencintai kita. Barangkali sampai di sini ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.